Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Apa kabar sahabat? Senang sekali rasanya bisa kembali lagi hadir menemani Anda dalam kisah inspirasi Islami yang tentunya bisa memberikan hikmah kehidupan untuk kita semua. Tapi sebelum kita mulai dengan kisah yang menurut kami ini adalah kisah yang sangat bagus untuk disampaikan, tidak salahnya kalau Anda semua menekan tombol like, comment, dan subscribe untuk kemajuan channel yang sederhana ini. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang telah Anda berikan pada channel ini dan apa yang kami berikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara tentang tempe, siapa yang tak kenal tempe? Kalau kita mendengar kata tempe, yang lebih dikenang dalam pemikiran kita adalah salah satu makanan yang lekat sekali dengan Indonesia. Tapi di sini kita tidak akan membahas tentang fungsi tempe dan kandungan tempe. Tapi kita akan mengulik sedikit kisah yang benar-benar bisa membawa pelajaran bagi kita semua. Di sebuah desa yang terpencil, tinggallah seorang abah dan emak yang setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian dijual ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Apalagi abah jatuh sakit, emak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba emak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang dan separuh jadi. Emak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pasti tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika emak dalam kesedihan, tiba-tiba abah mengingatkan emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Rabb, aku memohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti akan mengabulkan doanya. Dengan tenang, emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun, emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emak pun mengangkat kedua tangannya kembali berdoa, "Ya Rabb, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencarian kami. Aku mohon jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe, ya Allah." Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Tapi apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari pun semakin siang. Artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar.
Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya kembali untuk berdoa, "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku." Sementara aku berjalan menuju pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin ya Allah. Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya, dan emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakunya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tiada orang yang akan membeli tempe yang baru setengah jadi itu. Hari pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lain yang jualan mereka sudah hampir habis. Dan emak tertunduk lesu seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya pada hari itu. Namun jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Allah pasti akan menolongnya. Dengan tersengaw-sengaw dia berdoa kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita. "Bu, maaf ya, saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga." Emak langsung termenung seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya, "Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap menjadi seperti semula." Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak, ternyata memang benar. Tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah. Ucapan rasa syukur di hati emak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil, wanita ini pun memborong semua tempenya yang belum jadi tersebut. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya, mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirimkan ke tempat anaknya itu, si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya, apabila sampai di Eropa nanti akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sampai di sana tempe itu sudah tidak enak lagi dimakan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah di atas bisa menjadikan sebuah pelajaran dalam diri kita.
bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk Allah. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang dia sangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam salah satu hadis Abdullah bin Mas'ud, maka apabila Allah sudah memberi husnuzonnya, berarti Allah akan memberi apa yang disangkakannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah di atas bisa memberikan kisah pelajaran, kisah dalam hidup harus selalu berhusnuzon atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita berharap kita selalu diberikan hati yang ikhlas menerima apa yang telah menjadi ketentuan Allah dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, innalika minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.